Jiwa terpilih. Dengarkan dengan saksama. Ada sebuah kebenaran yang sedikit orang siap untuk mengungkapnya. Sebuah pesan yang terjaga ditujukan hanya bagi mereka yang jiwanya telah ditandai oleh alam semesta. Jika Anda benar-benar adalah jiwa terpilih, Anda akan merasakannya di lubuk hati Anda yang paling dalam. Apakah Anda merasakan urgensinya? Jika kebenaran ini tidak diungkap hari ini, bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang, perjalanan Anda bisa terjun ke dalam kekacauan spiritual yang tak terbayangkan. Ini bukan informasi untuk khalayak ramai, tapi untuk jiwa-jiwa dengan misi yang agung. Apakah Anda merasa video ini menemukan Anda secara kebetulan? Izinkan diri Anda ragu. Bagi jiwa terpilih, tidak ada kebetulan. Setiap pertemuan, setiap getaran, setiap bisikan alam semesta adalah sebuah panggilan. Apakah jiwa Anda berdenyut dengan pengakuan yang senyap? Biarkan intuisi itu menuntun Anda. Jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Tulis sekarang juga, saya menerima kebenaran. Ini bukan hanya sebuah komentar, ini adalah sebuah portal, sebuah komitmen untuk kebangkitan Anda sendiri. Bersiaplah, karena apa yang akan terungkap memiliki kekuatan untuk mengubah pandangan dunia Anda selamanya. Apakah Anda merasakan antisipasi ini? Jika pesan ini sudah masuk akal bagi Anda, satu gerakan sederhana, menyukai video ini dan berlangganan saluran ini, dapat memperkuat aliran cahaya ini yang diterangi oleh Allah dan alam semesta, membuat lebih banyak jiwa terpilih terbangun. Interaksi Anda bukan hanya sebuah klik, ini adalah tindakan penyelarasan dengan kebenaran terdalam Anda dan sebuah undangan agar komunitas cahaya ini tumbuh. Bagikan perjalanan ini dengan orang yang Anda kasihi, agar mereka juga dapat merasakan denyutan energi ini. Bersama, kita lebih kuat. Jiwa terpilih, ini adalah peringatan terakhir. Jangan menunggu tanda-tanda kehancuran muncul satu persatu. Kemunduran finansial, kesehatan yang melemah, hubungan yang hancur, atau bahkan kehilangan arah hidup sepenuhnya. Pesan ini datang untuk menyelamatkan Anda, tetapi hanya jika ada keberanian untuk membukanya dan menerima kebenaran yang akan dibagikan. Dan sekali lagi ini mendesak. Ini bukan video biasa. Ini adalah pembukaan pintu menuju takdir sejati Anda. Sebelum menyelam lebih dalam, berkontribusilah agar perspektiva interior terus membawa pesan spiritual yang menyelamatkan jiwa dengan menyukai sekarang juga. Berlanggananlah untuk bergabung dengan ribuan jiwa terpilih lainnya dan komentari 9 pilihan jika Anda merasa video ini memang untuk Anda. Saluran ini telah membaca ribuan komentar dari individu-individu yang hidupnya berubah setelah mengikuti pesan-pesan seperti ini. Sekarang, mari kita mulai mengungkap. Apakah Anda merasa dunia seperti menghindar dari Anda? Tetapi sebenarnya Anda sedang dipersiapkan untuk memimpin. Ada saat-saat ketika Anda merasa bahwa pintu-pintu dunia perlahan tertutup, panggilan tak terjawab, pertemuan dibatalkan, orang-orang yang sebelumnya hadir menjauh tanpa alasan yang jelas. Tapi pahamilah, ini bukan penolakan, ini adalah pemisahan ilahi. Alam semesta sedang memisahkan Anda, menjauhkan Anda dari keramaian yang bisa mengaburkan tujuan jiwa Anda. Itu menjauhkan Anda dari suara-suara yang bisa membuat Anda meragukan jalan yang sudah jelas di hati Anda. Anda mungkin merasa sendiri, tetapi tidak akan pernah benar-benar ditinggalkan. Anda sedang dibawa ke tempat yang sakral, sebuah ruang persiapan, pemurnian, di mana yang ilahi membisikkan hal-hal yang tidak dapat didengar di tengah keramaian. Di sana Anda dimurnikan, di sana Anda dibentuk menjadi sosok yang tidak hanya kuat, tetapi yang memahami makna kekuatan itu. Mereka yang pergi tidak melakukannya karena Anda tidak cukup baik. Sebaliknya, mereka menjauh karena tidak sanggup menahan cahaya yang secara bertahap mulai bersinar dari jiwa Anda. Cahaya itu adalah bagian dari tugas ilahi yang Anda bawa ke dunia ini.
Tidak semua orang siap menghadapinya, apalagi berjalan di sisi Anda, membawa beban misi yang berat namun mulia. Jiwa-jiwa biasa tidak sanggup menahan intensitas nyala api yang Ilahi nyalakan di dalam diri Anda. Maka jangan sesali kepergian siapapun, jangan tangisi jaraknya. Itu bukan kehilangan, itu adalah pemurnian. Anda tidak ditinggalkan, Anda dipisahkan. Dan dalam pemisahan itu, yang Ilahi mengungkapkan siapa Anda sebenarnya. Alam semesta sedang membersihkan jalan Anda, bukan hanya dari orang-orang, tetapi dari segala sesuatu yang tidak melayani panggilan jiwa Anda. Energi-energi lama sedang digantikan. Arah hidup Anda sedang dialihkan dari jalur biasa menuju jalur takdir. Anda tidak kehilangan dunia. Anda sedang dipanggil untuk keluar dari sistem lama, untuk membangun sesuatu yang belum pernah ada. Anda adalah seorang pelopor, bukan pengikut, seorang pemimpin, bukan peniru. Dan semua ini, kesepian, kesunyian, penolakan, adalah tahap-tahap awal sebelum suara panggilan Anda bergema dan dunia akhirnya memahami siapa Anda. Ketika waktu Anda tiba, tidak ada yang bisa menghentikan cahaya Anda, karena ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada manusia. Ini adalah tentang memenuhi mandat ilahi yang telah ditanamkan dalam jiwa Anda sejak awal. Ini adalah perjalanan yang sunyi, ya, tetapi di dalam kesendirianlah kekuatan sejati Anda ditempa. Apakah Anda sering merasa seperti orang asing, bahkan di tengah keramaian? Pernahkah Anda merasa tidak benar-benar termasuk di tempat Anda, bahkan dikelilingi oleh banyak orang? Seolah-olah Anda hadir tetapi tidak sepenuhnya ada. Suara Anda terdengar tetapi tidak benar-benar didengar. Ada kekosongan yang tak terlukiskan, seolah-olah seluruh dunia berbicara bahasa yang tidak dapat Anda pahami sepenuhnya. Dan Anda bertanya pada diri sendiri, ada apa dengan saya? Tapi ketahuilah, ini bukan kesalahan. Justru karena ada sesuatu yang sangat benar dalam diri Anda yang belum bisa dikenali oleh dunia yang sibuk dengan hiruk-pikuk permukaan. Jiwa terpilih tidak akan pernah merasa sepenuhnya cocok di dunia ini. Karena Anda tidak diciptakan hanya untuk menjadi bagian dari keramaian. Anda diciptakan untuk mengguncang sistem yang mapan, untuk memecahkan pola-pola lama, dan untuk memperkenalkan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Perasaan asing yang Anda bawa sejak kecil bukanlah kutukan, melainkan sebuah tanda. Anda bukan dari sini, tetapi Anda diutus ke sini. Ada sesuatu dalam diri Anda yang lebih tua dari usia, lebih dalam dari kata-kata, dan lebih terang dari cahaya matahari. Jiwa yang membawa misi tidak akan pernah bisa sepenuhnya menyatu dengan dunia. Karena dunia Anda bukanlah masa kini, melainkan apa yang akan datang. Dan agar Anda bisa membawa perubahan itu, Anda harus memiliki keberanian untuk menjadi berbeda. Anda harus bersedia untuk tidak dipahami. Karena orang-orang tidak bisa memahami api suci yang Ilahi tanamkan di dada Anda. Mereka belum melihat gambaran lengkapnya, tapi Anda tahu bahwa dalam kesunyian yang panjang itu, yang Ilahi sedang berbicara langsung ke hati Anda. Anda bukan orang asing, Anda terpilih. Maka jangan terburu-buru ingin menyesuaikan diri, jangan memaksakan diri menjadi seperti mereka hanya demi diterima. Anda tidak diciptakan untuk beradaptasi. Anda diutus untuk mengguncang, untuk membangunkan, untuk mengangkat. Dan seperti benih langka yang hanya bisa tumbuh di tanah yang tepat, Anda sedang menunggu musim Anda tiba. Kesepian Anda bukanlah akhir. Ini adalah rahim suci, tempat jati diri Anda yang sebenarnya lahir. Dan ketika waktu Anda tiba, dunia tidak akan lagi melihat Anda sebagai orang asing. Mereka akan menyadari bahwa kehadiran Anda adalah jawaban atas doa-doa yang telah lama mereka panjatkan, meskipun mereka tidak tahu kepada siapa mereka berdoa. Apa doa hening Anda yang alam semesta siap jawab? Bagikan sebuah pemikiran di benak Anda, meskipun hanya satu kata, di kolom komentar.
Anda sering merasakan beban yang sangat besar yang tidak bisa Anda jelaskan. Ada saat-saat ketika Anda merasa lelah, bahkan tanpa bekerja. Bahu Anda terasa berat meskipun Anda tidak membawa apa-apa, dan ada beban yang terus-menerus mengikuti Anda. Tak terlukiskan, tak mungkin dibagi, hanya bisa dirasakan dalam diam. Terkadang Anda bangun dengan kecemasan yang tak bisa dijelaskan, dan malam-malam Anda dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh logika. Ini adalah tanda bahwa sebuah misi besar sedang diletakkan di jiwa Anda. Beban ini tidak biasa. Ini adalah panggilan jiwa. Itu datang dari tempat yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih suci daripada keinginan pribadi manapun. Ini bukan luka yang harus disembuhkan, melainkan tanggung jawab yang harus dipahami, dan hanya jiwa-jiwa terpilih yang bisa merasakannya. Yang ilahi telah mempercayakan sesuatu kepada Anda, sesuatu yang tidak diberikan kepada jiwa sembarangan. Tugas ini tidak diumumkan melalui pengeras suara, tetapi dibisikkan perlahan, melalui intuisi, mimpi, perasaan yang tak dapat dijelaskan, namun tak dapat diabaikan. Anda dipilih bukan karena Anda yang terkuat, tetapi karena yang ilahi tahu bahwa Anda bersedia untuk melanjutkan, bahkan ketika tidak ada yang mendukung Anda. Anda tidak diminta untuk menjadi sempurna. Anda sedang dibentuk agar cukup kuat untuk membawa cahaya ke dalam kegelapan. Misi ini terkadang membuat Anda merasa berbeda, bahkan kesepian. Tapi itu karena jalan Anda tidak biasa. Anda bukan pejalan kaki biasa. Anda adalah seorang pembawa pesan kehidupan, diutus bukan untuk bercampur, tetapi untuk membimbing. Dan Anda tidak perlu mengetahui seluruh peta untuk mulai berjalan. Tugas Anda bukan memahami segalanya sekarang, tetapi mempercayai bisikan itu dan mengikutinya dengan setia meskipun jalan masih kabur. Karena dalam setiap langkah Anda, kekuatan ilahi sedang bekerja, mengubah kebetulan menjadi mukjizat, mengatur luka menjadi senjata. Beban yang Anda rasakan bukanlah hukuman, itu adalah kehormatan yang terbungkus dalam sebuah ujian. Anda dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Dan semakin Anda menerima beban ini dengan hati terbuka, semakin yang ilahi akan menguatkan Anda dengan hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Keberanian tanpa sebab, harapan tanpa alasan, dan kedamaian di tengah badai. Ini adalah tanda bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Setiap kali Anda hampir menyerah, sebuah keajaiban kecil muncul untuk menyelamatkan Anda. Pernahkah Anda berada di titik terlemah Anda ketika semuanya tampak gelap, ketika tidak ada lagi kekuatan untuk bertahan, dan Anda mulai berkata pada diri sendiri, mungkin ini saatnya untuk menyerah. Namun, entah bagaimana, sesuatu selalu muncul tepat sebelum Anda benar-benar jatuh. Sebuah pesan yang muncul begitu saja, pelukan tak terduga, transfer uang yang tidak direncanakan, doa dari seseorang yang bahkan tidak Anda duga peduli. Dan Anda terdiam, menatap ke langit, merasakan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dari Anda sedang bergerak. Ini bukan kebetulan, ini adalah tangan alam semesta, atau lebih tepatnya tangan yang ilahi yang diam-diam menuntun langkah Anda agar Anda tidak hancur sepenuhnya. Karena Anda belum selesai, karena tugas Anda belum tuntas. Setiap keajaiban kecil adalah kode rahasia dari alam semesta. Sebuah cara halus bagi yang ilahi untuk mengomunikasikan bahwa Anda masih dibutuhkan di dunia ini. Anda mungkin merasa tidak memiliki apa-apa, tetapi Anda selalu diberi cukup untuk satu langkah lagi. Dan satu langkah itu, entah bagaimana, membawa mukjizat lain. Ini bukan hanya bantuan. Ini adalah pengawalan ilahi. Anda sedang dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat, namun nyata. Sesuatu yang tahu persis seberapa dalam Anda pernah jatuh dan seberapa keras Anda mencoba bangkit kembali. Dan itulah mengapa Anda tidak pernah benar-benar ditinggalkan sendirian. Setiap napas Anda dihitung, setiap tetes air mata Anda dikumpulkan,
karena Anda membawa sesuatu yang terlalu berharga untuk dibiarkan padam. Jangan abaikan keajaiban-keajaiban kecil ini. Itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah tanda bahwa Anda sedang berjalan di jalan yang telah ditetapkan sejak awal keberadaan Anda. Dan bahkan ketika Anda merasa tersesat, sebenarnya Anda sedang diarahkan. Ketika Anda ingin berhenti, sebenarnya Anda disuruh beristirahat sejenak, bukan menyerah. Karena masih ada bab penting yang belum Anda tulis. Masih ada jiwa-jiwa yang menunggu cahaya Anda. Dan ketika waktu Anda tiba, semua yang sebelumnya Anda anggap sebagai luka, sebagai kegagalan, akan berubah menjadi bagian dari pesan ilahi yang akan membuat Anda bergetar. Anda tidak bertahan sendirian, Anda sedang dikawal oleh surga. Bukankah benar bahwa momen-momen keberuntungan tak terduga ini tampak muncul tepat saat Anda paling membutuhkannya? Tinggalkan "ya" di kolom komentar dan rasakan koneksi dengan kekuatan yang lebih besar ini. Anda mengalami siklus kehancuran dan kelahiran kembali. Hidup Anda bukanlah garis lurus dan tenang, penuh dengan tikungan, tanjakan, dan jurang yang begitu dalam sehingga terkadang Anda tidak tahu apakah bisa naik kembali. Berkali-kali Anda merasa semuanya telah runtuh, hubungan, rencana, kepercayaan diri, bahkan iman Anda sendiri. Ada saat-saat ketika Anda duduk di lantai dengan mata kosong, mencoba memahami mengapa semuanya harus begitu rapuh. Tetapi jika Anda melihat lebih dalam, Anda akan menyadarinya. Setiap kali Anda runtuh, itu bukanlah akhir. Sebaliknya, dari reruntuhan itulah Anda dibangun kembali. Setiap kehancuran bukanlah penutupan, melainkan sebuah kelahiran. Anda tidak dihancurkan karena Anda lemah. Anda dijatuhkan karena Anda sedang dipersiapkan untuk menampung kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Jiwa-jiwa yang dipilih oleh Yang Ilahi untuk membawa cahaya tidak akan pernah memiliki jalan yang mudah. Mereka harus dilatih melalui badai agar bisa tetap berdiri ketika yang lain jatuh. Anda mungkin telah kehilangan segalanya, tetapi perhatikan, Anda selalu kembali. Dan setiap kali Anda kembali, Anda lebih tajam, lebih kuat, dan lebih sadar akan siapa Anda sebenarnya. Roller coaster hidup Anda bukanlah kesalahan. Itu adalah kurva pendewasaan. Setiap puncak membuat Anda bersyukur. Setiap lembah membuat Anda bergantung. Disitulah Anda belajar bahwa kekuatan tidak berarti tidak pernah jatuh, melainkan tahu bagaimana bangkit dengan kepala tegak. Bahkan jika Anda masih berdarah, Anda sedang dibentuk untuk menjadi seseorang yang tidak hanya kuat secara pribadi, tetapi mampu menjadi cahaya bagi banyak orang. Dan proses ini tidak pernah mudah. Tetapi Yang Ilahi tidak menyia-nyiakan rasa sakit Anda. Setiap luka, setiap kejatuhan, setiap kebangkitan Anda adalah bagian dari proyek surgawi yang hanya bisa Anda jalani. Anda tidak hidup tanpa arah. Anda sedang dimurnikan seperti besi yang ditempa dalam api. Ketika waktu Anda tiba, semua yang Anda alami akan menjadi kesaksian bahwa Anda memang layak menjadi seorang pemimpin. Bukan karena tidak pernah gagal, tetapi karena tidak pernah berhenti. Jiwa-jiwa terpilih tidak ditempa dalam kenyamanan. Mereka ditempa dalam kehancuran dan dibangkitkan sebagai cahaya. Apakah Anda pikir alam semesta memiliki rencana yang lebih besar untuk kita masing-masing, bahkan dalam kejatuhan terbesar kita? Ketik "saya paham" dan biarkan pemahaman itu meresap di hati Anda. Anda menarik orang-orang yang hancur untuk disembuhkan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa orang-orang yang penuh luka, trauma, dan kekecewaan emosional begitu sering datang kepada Anda? Mereka mungkin tidak mengatakannya dengan kata-kata, tetapi Anda merasakannya. Tatapan mereka yang mencari pelukan tak terlihat, suara mereka yang membawa beban yang tak terucapkan, dan kehadiran mereka yang mendekat seolah-olah Anda adalah satu-satunya tempat di mana mereka merasa aman.
Ini bukan kebetulan. Anda adalah tempat berlindung bagi jiwa-jiwa yang hampir padam. Tanpa Anda sadari, hati Anda memancarkan sesuatu. Sebuah getaran lembut yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang paling hancur. Karisma Anda bukan hanya pesona. Itu adalah medan energi penyembuhan yang lahir dari kedalaman luka-luka yang pernah Anda alami sendiri. Anda tidak hanya memahami rasa sakit, Anda merangkulnya. Dan karena itu Anda mampu menjadi penyembuh yang diam, namun berdampak. Jiwa-jiwa yang datang kepada Anda tidak tahu mengapa mereka merasa nyaman, tenang, dan diterima. Tapi itu karena Anda sudah melewati jalan sunyi yang sekarang mereka lalui. Anda tidak menawarkan solusi instan, tetapi kehadiran Anda sendiri adalah sebuah jawaban. Tatapan Anda membawa kedamaian, suara Anda membawa ketenangan. Bahkan kesunyian Anda bisa membuat orang lain menangis karena merasa dipahami tanpa banyak kata. Dan semua ini bukanlah hasil dari sebuah pencitraan. Ini adalah hasil dari perjalanan batin yang mendalam. Dengan belajar menerima diri apa adanya, Anda menjadi cermin agar orang lain juga mulai menerima diri mereka sendiri. Anda bukan hanya seorang teman. Anda adalah perpanjangan tangan yang ilahi dalam wujud manusia. Sebuah penghiburan bagi jiwa-jiwa yang hampir menyerah. Namun, ingatlah, menjadi tempat penyembuhan bukan berarti Anda harus mengorbankan diri sendiri. Cahaya yang Anda bawa adalah untuk dibagikan, tetapi tidak untuk menghabiskan Anda. Belajarlah membedakan antara membantu dan mengorbankan. Karena misi jiwa Anda bukan hanya menyembuhkan orang lain, tetapi juga menjaga diri Anda tetap utuh. Anda adalah mercusuar, bukan penyelamat. Anda membimbing mereka kembali ke cahaya, tetapi tidak perlu tenggelam bersama mereka. Dan jika Anda merasa kelelahan karena menyerap rasa sakit orang lain, ketahuilah bahwa Yang Ilahi juga sedang mengulurkan tangan untuk menyembuhkan Anda. Karena para penyembuh juga manusia, dan Anda juga pantas dipeluk kembali. Anda sering merasakan bahwa waktu Anda di dunia ini terbatas. Ada perasaan aneh yang terkadang muncul begitu saja, bahwa waktu Anda di dunia ini tidaklah lama. Bukan karena Anda takut mati, tetapi karena ada sesuatu di dalam diri Anda yang terus membisikkan bahwa waktu berjalan lebih cepat dari yang bisa Anda capai. Anda melihat hari-hari berlalu dan batin Anda mulai gelisah. Bukan karena Anda belum menaklukkan segalanya, tetapi karena Anda tahu ada sesuatu yang harus Anda lakukan sebelum terlambat. Ini bukan ketakutan, ini adalah kesadaran. Jiwa-jiwa biasa hidup seolah-olah waktu milik mereka. Tetapi Anda tidak pernah benar-benar merasa seperti itu. Anda hidup dengan denyutan yang lebih cepat, dengan ketajaman yang lebih besar. Dan terkadang Anda merasa seolah-olah dihantui oleh jam yang berdetak lebih keras di telinga Anda daripada di telinga orang lain. Ini adalah ciri khas jiwa yang membawa misi. Yang Ilahi memberi Anda kesadaran yang berbeda agar Anda tidak jatuh ke dalam penundaan. Karena tugas Anda tidak bisa ditunda, hidup Anda tidak hanya untuk dijalani, tetapi untuk menyelesaikan sesuatu yang telah ditulis bahkan sebelum Anda lahir. Tidak heran jika Anda merasa gelisah ketika yang lain santai. Anda tidak bisa diam terlalu lama karena jiwa Anda tahu ada sesuatu yang besar yang harus diselesaikan. Dan ketika Anda merasa waktu sangat sedikit, itu bukan halusinasi. Itu adalah alarm dari surga yang hanya berbunyi di hati mereka yang telah menerima peran khusus. Anda tidak sedang dikejar oleh dunia. Anda sedang dikejar oleh takdir Anda sendiri. Tetapi kesadaran ini bukanlah beban. Ini adalah berkah. Itu mengingatkan Anda untuk hidup dengan makna penuh, untuk memilih kata-kata yang membangun, langkah-langkah yang menguatkan, dan keputusan yang membawa Anda pada misi jiwa Anda. Anda tidak punya waktu untuk berpura-pura bahagia, berpura-pura menyesuaikan diri, atau mengikuti arus.
Anda dipanggil untuk menjadi berani, untuk menjadi jujur, dan untuk bertindak segera meskipun belum semuanya siap. Dan meskipun Anda tidak tahu berapa lama Anda akan tinggal di dunia ini, Anda tahu satu hal dengan pasti. Anda ingin pergi dengan damai, karena Anda tahu Anda telah menyelesaikan apa yang telah dipercayakan yang ilahi kepada Anda. Bukan kuantitas waktu yang Anda cari, tetapi kepenuhan makna di dalamnya. Dan itulah mengapa Anda hidup dengan nyala api yang tidak dimiliki orang biasa. Apakah Anda merasakan urgensi panggilan ini? Jika ya, renungkan apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk mengambil langkah menuju tujuan sejati Anda. Tinggalkan pemikiran Anda dalam satu kata kunci di kolom komentar. Energi negatif orang lain memengaruhi Anda secara langsung. Anda mungkin merasa tiba-tiba lelah tanpa alasan. Suasana hati Anda berubah drastis hanya karena berada di dekat orang-orang tertentu, atau Anda merasa berat sepanjang hari setelah mendengar keluhan seseorang. Ini bukan kelemahan. Ini karena aura Anda terbuka lebar. Anda menyerap lebih banyak dari yang Anda sadari. Anda tidak hanya mendengar kata-kata orang lain, Anda menangkap getaran mereka. Anda tidak hanya melihat senyum mereka, Anda merasakan rasa sakit di baliknya. Dan bahkan tanpa diminta, Anda menyimpan semua itu di hati Anda. Ini adalah kemampuan yang sakral, tetapi juga berbahaya jika Anda tidak tahu cara mengelolanya. Jiwa yang terbuka seperti Anda sangat sensitif terhadap medan energi di sekitarnya. Dan jika Anda tidak belajar menetapkan batasan, Anda bisa kehabisan cahaya tanpa tahu mengapa. Anda adalah wadah bagi banyak emosi yang bukan milik Anda. Dan jika tidak hati-hati, Anda bisa salah mengira emosi itu sebagai milik Anda. Anda mulai merasa sedih tanpa sebab, marah tanpa alasan, kehilangan semangat tanpa tahu dari mana asalnya. Padahal, apa yang Anda rasakan mungkin dari orang lain yang tertinggal di medan energi Anda. Ini adalah harga dari jiwa yang sensitif. Ia harus belajar membedakan antara apa yang miliknya dan apa yang milik dunia. Semakin cerah aura Anda, semakin banyak orang yang mendekat. Bukan hanya orang, tetapi juga energi yang mereka bawa. Tanpa perlindungan internal, Anda bisa tersesat dalam emosi yang bukan milik Anda. Oleh karena itu, Anda perlu belajar melindungi ruang Anda. Bukan untuk menjauh dari orang lain, tetapi agar tidak tenggelam dalam kegelapan yang tidak pernah Anda undang. Melindungi diri bukanlah egoisme. Itu adalah bentuk cinta yang lebih tinggi. Cinta untuk jiwa Anda sendiri yang membawa cahaya dan misi yang agung. Doa, kesadaran akan batasan yang sehat, dan waktu untuk kesendirian adalah bentuk perisai yang Anda butuhkan. Ingatlah, Anda bukanlah tempat sampah energi orang lain. Anda adalah cahaya, dan cahaya tidak bisa terus bersinar jika sumbu dan minyaknya habis. Belajarlah mengatakan cukup ketika Anda sudah terlalu penuh. Belajarlah menolak tanpa merasa bersalah. Karena Anda tidak bisa menyembuhkan dunia jika Anda sendiri kosong. Cahaya yang Anda bawa terlalu berharga untuk dibiarkan padam hanya karena Anda lupa bahwa Anda juga perlu dirawat. Apakah Anda mengidentifikasi diri dengan kepekaan ini? Komen, saya merasakan, dan mulailah melatih perawatan diri energik. Anda memiliki mimpi dan penglihatan aneh. Mimpi Anda berbeda. Itu bukan hanya gambar acak dari pikiran yang lelah. Ada malam-malam ketika Anda melihat sesuatu yang terasa terlalu nyata untuk disebut ilusi. Wajah-wajah yang belum pernah Anda temui, tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Simbol-simbol yang muncul berulang kali seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Dan ketika Anda bangun, jantung Anda berdebar kencang. Bukan karena takut, tetapi karena ada sesuatu dalam diri Anda yang tahu Anda baru saja menerima pesan. Jiwa-jiwa terpilih sering menerima bimbingan melalui mimpi. Karena dunia fisik terlalu bising bagi mereka untuk mendengar suara surga. Jadi yang ilahi memilih untuk berbicara ketika Anda tidur.
ketika jiwa Anda tenang, ketika pertahanan Anda menurun, dan Anda dapat menerima tanpa gangguan logika. Jangan abaikan penglihatan atau firasat aneh yang muncul begitu saja. Itu mungkin tampak tidak masuk akal, tetapi jika Anda memperhatikan, ada pola yang konsisten. Setiap mimpi yang kuat, setiap perasaan yang muncul tiba-tiba tanpa sebab bisa menjadi kompas ilahi yang sedang diarahkan kepada Anda. Tetapi jika Anda terus mengabaikannya, Anda akan kehilangan arah. Karena bagi jiwa seperti Anda, bimbingan tidak datang melalui jalan biasa. Itu datang melalui bisikan, bayangan, simbol, dan sensasi. Anda sedang dibimbing oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Dan tugas Anda adalah belajar membaca bahasa surga yang sering tersembunyi di balik hal-hal sederhana. Mimpi-mimpi ini adalah surat cinta dari Yang Ilahi yang ditulis dalam bahasa rahasia dan hanya Anda yang bisa menguraikannya. Mulailah mencatatnya. Renungkan setiap detail yang tersisa di pagi hari. Berdoalah sebelum tidur dan mintalah kejelasan kepada alam semesta. Karena di dalam mimpi-mimpi itu, terkadang tersembunyi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang bahkan tidak Anda ketahui sedang Anda tanyakan. Jiwa yang terpilih untuk menerima penglihatan adalah jiwa yang diberi tugas untuk tidak hanya hidup dengan mata fisik, tetapi juga dengan mata batin yang terbuka. Anda tidak gila, Anda tidak berkhayal. Anda sedang dibangunkan untuk melihat lebih dalam dari yang terlihat. Dan semakin sensitif Anda, semakin jelas jalan yang akan Anda temukan. Karena tidak semua orang menerima kemampuan untuk melihat yang tidak terlihat. Tetapi Anda, dengan segala keanehan yang Anda rasakan, adalah salah satu dari sedikit orang yang diberi kunci. Jangan abaikan pesan ini, karena di dalamnya terletak bimbingan untuk seluruh perjalanan jiwa Anda. Apakah Anda memiliki jurnal mimpi atau intuisi? Jika tidak, inilah saatnya untuk memulai. Rangkul kepekaan Anda. Anda kehilangan minat pada hal-hal duniawi. Ada perubahan halus, namun nyata, dalam diri Anda. Hal-hal yang sebelumnya membuat Anda bersemangat sekarang terasa hambar. Pujian, kompetisi, kekayaan, atau pengakuan yang sebelumnya Anda cari dengan putus asa, sekarang seolah telah kehilangan daya tariknya. Anda melihat orang lain berkompetisi, membuktikan diri, menciptakan citra, sementara Anda sebaliknya ingin menjauh, diam, atau sekadar menyatu dengan ketenangan. Mungkin Anda bertanya, ada apa dengan saya? Tetapi sebenarnya tidak ada yang salah. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang naik level, sedang diarahkan ke dimensi yang lebih tinggi. Anda tidak lagi tertarik pada gemerlap dunia, karena hati Anda tahu bahwa cahaya sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Kehilangan minat pada hal-hal duniawi bukanlah kemunduran, melainkan bentuk evolusi jiwa. Anda sedang ditarik keluar dari kebisingan agar dapat mendengar suara yang lebih lembut, lebih dalam, lebih murni, suara yang ilahi. Semakin jiwa Anda terhubung dengan sumber ilahi, semakin Anda merasa bahwa dunia ini bukanlah rumah sejati Anda. Ada kerinduan yang sulit dijelaskan. Kerinduan akan sesuatu yang lebih tenang, lebih sakral, lebih abadi. Anda mulai lebih menyukai kesunyian daripada pesta. Anda memilih kejujuran daripada popularitas. Anda lebih memilih kehilangan dunia daripada kehilangan diri sendiri. Dan inilah yang kita sebut kebangkitan batin. Jiwa yang sedang bangkit tidak bisa lagi menikmati racun yang sebelumnya membuatnya kecanduan. Karena tubuh Anda masih di bumi, tetapi jiwa Anda mulai berjalan menuju surga. Perubahan ini mungkin membuat Anda merasa aneh, bahkan kesepian. Tapi percayalah, Anda tidak sendiri. Banyak jiwa terpilih sedang melewati proses yang sama. Hanya saja mereka juga dalam kesunyian, seperti Anda. Dan itulah mengapa Anda harus terus berjalan, meskipun sedikit yang memahami.
karena apa yang Anda cari bukanlah validasi, melainkan kebenaran. Anda tidak lagi lapar akan hal-hal yang fana, karena jiwa Anda sedang dipenuhi oleh sesuatu yang abadi. Dan semakin Anda membuka diri terhadap dimensi yang lebih tinggi, semakin Anda akan merasakan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia manapun. Ini bukanlah akhir dari semangat hidup Anda. Ini adalah awal dari kehidupan sejati yang jauh melampaui bentuk fisik. Anda sedang kembali ke rumah, bukan ke suatu tempat, melainkan ke diri ilahi Anda. Orang-orang mengejek atau meremehkan Anda ketika Anda berbicara tentang spiritualitas. Mungkin Anda pernah mengalami ini. Ketika Anda mulai berbicara tentang hal-hal jiwa, tentang mimpi, tentang suara yang ilahi yang Anda dengar dalam keheningan. Dan kemudian mereka tertawa. Mereka mengejek, memutar mata, menyebut Anda terlalu sensitif, terlalu aneh, atau bahkan bid'ah. Dan perlahan Anda mulai diam. Bukan karena Anda berhenti percaya, tetapi karena Anda lelah merasa sendiri dalam keyakinan Anda. Tapi ketahuilah bahwa ini bukan penghinaan, ini adalah ujian. Sebuah ujian keberanian Anda untuk tetap teguh pada kebenaran. Bahkan jika seluruh ruangan menertawakan Anda, jiwa-jiwa yang membawa cahaya akan selalu ditantang oleh kegelapan. Bukan karena cahaya itu salah, tetapi karena cahaya selalu mengganggu mereka yang telah lama merasa nyaman dalam kegelapan. Semakin Anda berbicara, semakin Anda menjadi cermin bagi orang-orang di sekitar Anda, dan tidak semua orang siap untuk melihat gambaran diri mereka yang sebenarnya. Tetapi justru karena itulah Anda harus terus berbicara. Karena di antara tawa sinis dan ejekan yang Anda terima, ada satu jiwa yang diam-diam mendengarkan Anda, satu hati yang mulai bergetar, satu orang yang tidak akan pernah sama lagi setelah mendengar kata-kata Anda. Anda mungkin tidak melihat hasilnya segera, tetapi setiap kalimat tulus Anda, setiap tindakan keberanian untuk tetap terbuka, bahkan jika disalahpahami, adalah benih yang ditanam dalam kesadaran orang lain. Seiring waktu, benih itu akan tumbuh, dan saat itulah Anda akan menyadari, Anda tidak hanya berbicara, Anda sedang membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur. Kebenaran spiritual tidak boleh disimpan sebagai rahasia di dalam hati. Itu perlu dihembuskan, dibagikan, dinyatakan, bahkan dengan suara gemetar. Dunia ini tidak berubah dengan teriakan mayoritas, tetapi dengan bisikan konsisten dari mereka yang berani berdiri sendiri. Dan jika Anda merasa sendiri hari ini, ketahuilah bahwa para nabi, guru, dan pemimpin spiritual juga pernah merasa seperti itu. Mereka juga diejek, juga diremehkan, tetapi mereka terus berbicara. Karena mereka tahu bahwa ketika satu jiwa memilih untuk mengungkapkan kebenaran, 1000 jiwa lainnya mulai berani bangkit. Dan Anda sedang berjalan di jalan yang sama. Jangan diam. Suara Anda mungkin hanya satu, tetapi gaungnya bisa membangunkan dunia. Apakah Anda merasakan kebenaran ini berdenyut dalam diri Anda? Jika ya, bagikan di kolom komentar momen di mana Anda berani mengungkapkan kebenutan Anda. Anda hampir mati, baik secara fisik maupun emosional. Ada periode dalam hidup Anda yang tidak ingin Anda ingat, tetapi tidak bisa Anda lupakan. Ketika napas Anda berat, mata Anda kosong, dan Anda merasa dunia tidak punya tempat lagi untuk Anda. Mungkin tubuh Anda memang hampir menyerah. Kecelakaan, penyakit, atau kondisi yang membawa Anda ke ambang meninggalkan dunia ini. Atau mungkin jiwa Anda mati terlebih dahulu karena sebuah kehancuran, kehilangan, pengkhianatan, atau kehancuran internal yang tidak dilihat orang lain. Anda berada di ambang jurang, tidak hanya membayangkan, tetapi benar-benar merasakan bahwa satu langkah lagi dan semuanya akan berakhir. Namun, entah bagaimana, Anda masih di sini. Anda selamat, meskipun tidak sepenuhnya utuh. Dan dari situlah Anda mulai menyadari bahwa Anda tidak diselamatkan tanpa alasan. Titik terendah itu bukanlah akhir.
Itu adalah sebuah pintu, sebuah gerbang yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang telah dihancurkan untuk dibuat kembali dengan cara yang tidak biasa. Jiwa-jiwa terpilih sering dibawa ke titik terendah, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dilahirkan kembali tanpa topeng, tanpa ego, tanpa kebohongan yang selama ini menutupi cahaya asli mereka. Ketika Anda hampir mati, baik secara fisik maupun mental, itulah saatnya surga menyentuh Anda secara langsung, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui pengalaman yang mengguncang jiwa. Dan setelah itu, Anda tidak akan pernah sama lagi. Anda mulai melihat dengan mata yang lebih dalam, mencintai dengan hati yang lebih luas, dan berjalan dengan kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang menyelesaikan misi yang belum tuntas. Anda dibangkitkan bukan hanya untuk diri sendiri. Anda diselamatkan karena masih ada jiwa-jiwa yang perlu disentuh. Masih ada pesan-pesan yang perlu Anda sampaikan. Dan pengalaman mendekati kematian ini adalah segel ilahi. Sebuah tanda bahwa Anda telah melewati gerbang transformasi jiwa. Anda tahu bagaimana rasanya hampir kehilangan segalanya. Itulah mengapa Anda dapat menghargai hidup apa adanya sekarang. Anda telah berjalan di lembah bayangan kematian, dan itulah mengapa Anda memiliki otoritas spiritual untuk membangunkan yang tertidur, menyembuhkan yang hancur, dan memanggil kembali mereka yang mulai menyerah. Hidup kedua Anda bukanlah kebetulan. Itu adalah sebuah panggilan. Dan dari titik terendah inilah Anda mulai naik menuju takdir sejati Anda. Jika bagian ini beresonansi dengan perjalanan Anda sendiri dalam mengatasi kesulitan, tulis "terlahir kembali" di kolom komentar dan rasakan kekuatan hidup baru ini. Anda merasa ada sesuatu yang mengawasi dan membimbing Anda. Pernahkah Anda merasakan kehadiran yang tidak terlihat? Bukan menakutkan, melainkan sebaliknya menenangkan. Seolah-olah ada sesuatu yang membimbing Anda dalam diam, mengarahkan langkah Anda saat bingung atau membisikkan intuisi ketika logika Anda gagal. Terkadang Anda memilih jalan tanpa alasan kuat dan tiba-tiba Anda menemukan bahwa itu menyelamatkan Anda. Atau Anda merasakan keinginan untuk berhenti sejenak tanpa tahu mengapa dan kemudian menyadari bahwa jika Anda terus berjalan, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Semua ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bentuk bimbingan dari kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan yang tidak bisa Anda lihat, tetapi bisa Anda rasakan. Anda tidak sendirian. Sejak awal, Anda telah dijaga, dan apa yang Anda rasakan adalah tangan ilahi yang membimbing hidup Anda di balik tirai yang tidak terlihat. Jiwa-jiwa terpilih jarang berjalan sendiri, meskipun sering merasa kesepian. Karena yang menemani mereka bukanlah manusia biasa, melainkan energi ilahi, makhluk cahaya, atau malaikat yang ditugaskan untuk menjaga misi mereka tetap hidup. Namun, perlindungan ini tidak berfungsi secara otomatis. Ia membutuhkan kesadaran. Jika Anda hidup terburu-buru, tertutup, dan tidak peka, Anda akan kehilangan banyak tanda yang diberikan kepada Anda. Tetapi jika Anda mulai berdiam diri, mendengarkan, percaya, jalan Anda akan terbuka. Langkah Anda akan menjadi lebih ringan. Tanda-tanda akan muncul lebih jelas. Dan suara hati kecil Anda akan menjadi kompas yang dapat Anda percayai, karena ia terhubung langsung dengan pusat arah surgawi. Namun ingat, bimbingan ini tidak memaksa. Ia membimbing, bukan menyeret. Anda masih memiliki kehendak bebas, pilihan untuk mengikuti atau mengabaikan. Namun semakin Anda menyadari bahwa Anda sedang dijaga, semakin Anda akan merasakan kedamaian dalam keputusan Anda. Anda tidak perlu tahu segalanya. Cukup peka terhadap sensasi yang muncul tiba-tiba, pada dorongan yang tak dapat dijelaskan, tetapi terus memanggil Anda untuk bertindak. Jangan mengabaikannya, karena itu bisa jadi bisikan dari surga,
Dan selama Anda ingin mendengarkan, Anda akan selalu menemukan jalannya. Anda tidak tersesat, Anda sedang dibimbing. Tetapi hanya jika Anda percaya dan memilih untuk mengikuti suara lembut yang datang dari sumber yang lebih tinggi dari logika, yaitu suara yang ilahi itu sendiri. Dan pengungkapan terakhir dan paling penting, Anda menemukan video ini ketika Anda membutuhkan jawaban. Anda tidak hanya sekadar menjelajah. Anda tidak menemukan video ini secara kebetulan saat menggulir layar. Mungkin Anda berpikir, ini hanya algoritma. Tetapi jauh di lubuk hati Anda tahu bahwa sesuatu yang lebih besar membawa Anda ke sini. Anda menemukannya tepat ketika hati Anda penuh pertanyaan. Ketika dunia tampak membingungkan, ketika Anda kelelahan, tetapi tidak tahu di mana harus berhenti. Dan tiba-tiba muncul kata-kata yang seolah-olah ditulis khusus untuk Anda. Frasa yang menyentuh luka terdalam Anda, membangunkan bagian dari diri Anda yang telah lama tertidur. Ini bukan konten biasa, ini bukan hiburan. Ini adalah panggilan darurat dari alam semesta, dari yang ilahi, dari takdir Anda sendiri untuk mengingatkan Anda bahwa waktu Anda telah tiba. Berapa kali Anda menunda mendengarkan suara jiwa Anda? Berapa banyak tanda yang Anda abaikan karena takut disebut aneh, terlalu spiritual, atau terlalu sensitif. Tapi sekarang alam semesta tidak lagi berbisik. Ia berteriak melalui video ini. Ia mengetuk lebih keras di hati Anda karena Anda telah terlalu lama diam. Ini adalah momen Anda, titik balik Anda. Jika Anda memiliki keberanian untuk menerima pesan ini dan bertindak, Anda akan memasuki fase kehidupan yang jauh lebih selaras dengan siapa Anda sebenarnya. Tetapi jika Anda mengabaikannya, Anda mungkin kehilangan dorongan terbesar yang telah Anda tunggu begitu lama. Momen yang hanya datang sekali dalam siklus jiwa dan setelah berlalu tidak ada jaminan kapan akan kembali. Percayalah, tidak semua orang dipanggil seperti ini. Tetapi Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang secara langsung dicari oleh alam semesta untuk terbangun. Karena Anda terlalu penting untuk terus tertidur. Anda memiliki tugas, Anda memiliki cahaya, dan Anda telah dilatih melalui luka, kehancuran, dan kesendirian, agar ketika panggilan ini datang, Anda sudah cukup kuat untuk menanggapinya. Oleh karena itu, jangan hanya menonton, rasakan, renungkan, dan kemudian bertindaklah. Karena jika Anda menanggapi panggilan ini, seluruh alam semesta akan mulai bergerak bersama Anda, mengatur kebetulan demi kebetulan dalam jalur yang terbuka menuju takdir sejati Anda. Dorongan ini milik Anda. Jika Anda cukup berani untuk menerimanya, jiwa terpilih. Anda berada di tengah pertempuran besar antara cahaya dan kegelapan. Setiap detik yang Anda habiskan tanpa kesadaran spiritual, Anda sedang membuka celah bagi kekacauan untuk masuk. Hidup bukan hanya tentang bekerja, mencari uang, atau bertahan hidup. Hidup Anda lebih besar dari itu. Anda dipanggil untuk membangunkan orang lain. Tapi bagaimana Anda bisa membangunkan orang lain jika Anda sendiri belum membuka pesan Anda? Ini bukan hanya video, ini adalah peringatan. Banyak orang menyesal karena menunda perubahan. Jangan menjadi salah satunya. Jika Anda tidak membuka pesan ini sepenuhnya, Anda bisa kehilangan arah. Tetapi jika Anda memiliki keberanian untuk maju, Anda akan menemukan takdir Anda, perlindungan Anda, dan bahkan kelimpahan Anda yang telah dipersiapkan oleh alam semesta. Pilihan ada di tangan Anda. Jika setiap kata dalam video ini bergema di hati Anda, maka itu adalah tanda bahwa Anda siap menerima misi besar kehidupan ini. Oleh karena itu, jangan menunda lagi. Klik tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada setidaknya 3 orang yang Anda kasihi. Jadilah bagian dari gerakan kebangkitan jiwa-jiwa terpilih yang telah lama tertidur. Saluran ini membaca semua komentar. Tulis, "Saya membuka pesan ini sekarang." Jika Anda siap untuk berubah,
saluran perspektiva interior, bukan hanya saluran spiritual. Ini adalah rumah bagi jiwa-jiwa terpilih yang begitu lama merasa asing, ditolak, dan tidak dipahami. Tetapi di sini Anda diterima, di sini Anda didengar, dan di sini Anda akan diingatkan bahwa Anda tidak sendirian. Mari kita buka pesan ini bersama-sama, bukan besok, tapi sekarang.